Bismillahirrahmanirrahim. Titik info ini berjudul Memahami dalam tanda petik Israel, tafsir ideologis tendensius. Nafsu hegemoni. Israel itu sejak lama berupaya untuk memperluas wilayah kendali di tepi barat ya, dan menegaskan klaim atas Yerusalem. Nah, hal ini memicu ketegangan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah dan dunia pada umumnya. Banyak negara dan aktivis melihat fenomena ini sebagai bentuk penjajahan atau pendudukan dan ekspansi yang berpotensi meluas bahkan hingga di luar Palestina. Pendudukan Israel atas Palestina itu memicu solidaritas regional terhadap masyarakat atau rakyat Palestina. Negara-negara Islam maupun negara lain di luar negara Islam seperti di Eropa dan juga di belahan dunia lain seperti Amerika Latin contohnya itu memandang dukungan terhadap Palestina itu sebagai isu sentral anti-Zionisme. Perspektif teologi Zionis eksklusif atau sebut saja Israel gitu. Dari teks Kejadian 15 ini ayat 18 hingga 21 berbunyi pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu ku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. 19 ayat 19 yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon. Kemudian ayat 20 orang Het, orang Peris, orang Refaim. Ayat 21 orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasid dan orang Yebus itu. Nah, ketika dilihat dari perspektif Zionis eksklusif atau Israel, teks Kejadian 15 ayat 18 hingga 21 tersebut merupakan bentuk dari perjanjian Tuhan dengan Abram atau Abraham atau Ibrahim. Nah, dalam konteks ini Tuhan meneguhkan janjinya bahwa keturunan Ibrahim akan mewarisi tanah yang luas. Kemudian juga menyangkut batas wilayah di mana sungai Mesir umumnya diartikan sebagai Wadi El Aris dan sungai Efrat yang adalah sungai besar di Mesopotamia. Semua wilayah tersebut menyangkut area yang sangat luas dari barat daya hingga utara timur kira-kira mencakup sebagian Mesir kemudian Israel, Palestina, Yordania, Suriah dan Irak modern. Adapun bangsa-bangsa yang disebut pada Kejadian 15 ayat 18 hingga 21 itu merupakan bangsa-bangsa yang saat itu mendiami tanah Kanaan dan sekitarnya. Kontrak sakral Selain Kejadian 15 ayat 18 hingga 21 terdapat pula Keluaran 23 ayat 31 yang bunyinya Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Tiberia sampai ke laut Filistin dan dari padang gurun sampai ke sungai. Sebab ke dalam tanganmu kuserahkan penduduk negeri itu supaya engkau menghalau mereka dari depanmu. Ayat ini merupakan bagian dari janji Tuhan kepada bangsa Israel saat masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Ini atau setelah keluar dari Mesir. Batas-batas geografis yang disebut Laut Teberau
atau Yam Suf yang lazim diterjemahkan dengan Laut Merah. Laut Filistin lazim diartikan sebagai Laut Tengah karena wilayah Filistin ya, itu ada di pesisir Laut Tengah. Padang gurun itu menunjuk pada gurun Sinai atau gurun selatan Kanaan. Ya. Sungai dipahami sebagai Sungai Efrat. Tuhan, ya, dalam tanda petik, ya, menjanjikan bahwa Israel akan menguasai seluruh wilayah tersebut dengan menghalau penduduk aslinya. Ya. Nah, kelompok Zionis eksklusif ini, atau dalam konteks ini adalah Israel, itu menganggap ya, Keluaran 23 ayat 31 pada dasarnya itu mengulangi atau mengonfirmasi ya, janji Tuhan yang ada pada Kejadian 15 ayat 18 hingga 21 yang menunjukkan bahwa janji tersebut bersifat berkelanjutan. Nah, wilayah yang dijanjikan itu sangat luas ya, mulai dari Mesir hingga Mesopotamia ya. Nah, Kejadian 15 ayat 18 hingga 21 dan Keluaran 23 ayat 31 ini dimaknai ya sebagai penegasan kontrak sakral ya, dalam tanda petik antara Tuhan dan Israel mengenai tanah perjanjian. Secara teologis, teks di atas ya, itu seolah-olah bagian dari tema janji tanah ya, dalam perjanjian yang lama yang menjadi rujukan ya, oleh orang-orang Israel gitu ya, tentang tanah perjanjian. Bagi teologi Zionis eksklusif ya, atau orang Israel, janji Allah kepada Abram di Kejadian 15 tersebut merupakan fondasi konsep tanah perjanjian. Wilayah yang disebut menjadi dasar bagi pengharapan nasional Yahudi ya, bahkan hingga zaman modern ini ya, termasuk gerakan Zionisme yang saat ini eksis. Kemudian dalam tradisi rabbinik ya, beberapa rabi ortodoks itu menafsirkan ya, bahwa pemenuhan janji ini ya, sepenuhnya baru akan terjadi pada zaman Masyah ya, atau Mesias Yahudi, yaitu saat Mesias datang dan membangun kembali Israel dalam skala penuh. Selain aspek politis geografis, sebagian rabi ya, yang ortodoks itu menafsirkan bahwa daftar ya, bangsa-bangsa ini itu juga mencerminkan penguasaan rohani Israel atas beragam kecenderungan moral atau kecemaran bangsa-bangsa selain mereka. Penafsiran ideologis tendensius. Penafsiran ideologis tendensius itu dalam bahasa Arab ya, oleh Nasr Ahmad Abu Zaid ya, dari Mesir ini disebut dengan kiroah mugridah. Ya. Nah, kiroah mugridah atau bias penafsiran seperti ini ya, itu dapat dilakukan oleh penafsir dari asal dari manapun gitu, ataupun bahkan juga oleh seseorang itu siapapun ya, yang ketika menafsir sebuah kitab suci apapun gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah tafsir yang dilakukan oleh pihak Zionis eksklusif atau Israel ya, saat menafsirkan ya, Kejadian 15 ayat 18 hingga 21 dan Keluaran 23 ayat 31. Pola tafsir ideologis tendensius yang dilakukan oleh Zionis eksklusif atau Israel itu terhadap kedua teks tersebut itu dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, tendensi ekspansionistik gitu ya.
Nah, tafsir yang menekankan janji Tuhan sebagai pembenaran ilahi atas klaim teritorial Israel Raya, ya, atau Great Israel. Mereka menggunakan ayat-ayat ini untuk meyakinkan, ya, bahwa seluruh wilayah antara Sungai Nil dan Sungai Efrat itu merupakan hak waris, ya, eksklusif bangsa Yahudi. Nah, tafsir yang sifatnya bias, ya, atau ya, tendensius, ya, ideologis tendensius ini itu masalahnya disebabkan oleh penafsiran yang sifatnya literalistik, gitu, ya, dengan mengabaikan konteks historis, ya, bahkan dari aspek linguistik, ya ini genre sastra itu diabaikan, ya, serta dinamika pewahyuan progresif, ya. Hal ini tafsir yang, ya, bias ini juga mengabaikan prinsip keadilan, gitu, ya, termasuk hak-hak penduduk lokal, ya. Dalam hal ini adalah masyarakat atau bangsa Palestina dan Arab, ya, serta juga mengabaikan konteks etika kenabian atau profetis. Bias penafsiran ini juga, ya, dipicu oleh adanya yang kedua nih, reduksi sejarah, ya, sebagai legitimasi kekuasaan. Tafsir yang mereka lakukan itu mengabaikan fakta bahwa uh, dalam hal banyak suatu masa historis itu, ya, bangsa Israel sendiri itu tidak pernah menguasai wilayah seluas yang dijanjikan tersebut, gitu, ya. Kedua teks di atas yang disalahpahami, ya, itu digunakan secara politik untuk menjustifikasi, ya, kebijakan pencaplokan, ya, atau aneksasi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan permukiman ilegal, ya. Bahkan pengusuran atau terjadi pengusiran, ya, penduduk Palestina itu secara total, ya. Artinya tanah Palestina secara keseluruhan akan dihegemoni, ya, akan dicaplok, dan masyarakat atau bangsa Palestina yang bermukim di situ sebelumnya itu akan terusir, ya, dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Bias penafsiran selanjutnya, yakni ketiga, itu terjadi distorsi teologi, ya, perjanjian, gitu, dalam hal ini, ya, ini menempatkan janji tanah itu sebagai hak absolut, ya, dengan mengabaikan syarat-syarat moralitas, gitu. Juga dalam banyak hal, ya, keberlangsungan tinggal di tanah perjanjian itu sangat terkait dengan ketaatan, gitu, bukan hak status etnis semata-mata. Bias selanjutnya itu disebabkan terjadinya isolasi, ya, dari perspektif agama Samawi. Nah, ya ini Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam tradisi agama Samawi, ya, khususnya dalam penafsiran, ya, itu janji tanah itu kerap dipahami, ya, tidak secara letterlek atau literalis, ya, namun dipahami secara spiritual eklesial, gitu, ya. Alih-alih itu tadi, ya, dipahami secara geopolitik literal yang dimanifestasikan, ya, dalam pendudukan, ya, dan pengusiran masyarakat atau bangsa Palestina dari tanah Palestina. Ditegaskan ulang, ya, dalam konteks hegemoni modern atau kontemporer atau saat ini, ya, Israel atas Palestina, ya, kelompok Zionis eksklusif itu memanfaatkan, ya, dalam tanda petik, dan menjadikan kedua teks tersebut, yakni Kejadian dan Keluaran, itu sebagai manifesto politik religius, yakni pembenaran, ya, pembangunan permukiman Yahudi, ya, di tepi barat, di Yerusalem Timur, bahkan, ya, kemudian menyerukan pengusiran penduduk Palestina, ya, secara total, gitu.
Nah, kejadian dan keluaran ya, itu sebagai teks itu dipakai sebagai pijakan ideologis ya, ini legitimasi ya, pencaplokan atau aneksasi tanah Palestina ya, sebagai penggenapan atau pemenuhan janji Tuhan ya, dalam tanda petik ini. Nah, narasi penguatan dukungan internasional itu seperti contohnya adalah mempengaruhi berbagai kalangan atau negara lain, itu juga dilakukan itu dalam rangka mendukung kebijakan Israel. Dari grafis di sini ya, antara tafsir spiritualitas ya dengan tafsir ideologis tendensius, kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel ya, sebagai kelompok Zionis ekstrem itu melakukan tafsir ideologis tendensius ya, di mana wilayah geografis ya itu ditafsirkan secara literal dalam rangka ekspansi dan dominasi gitu. Caranya adalah dengan mengusir penduduk lokal gitu. Dalam hal ini adalah rakyat atau masyarakat Palestina. Nah, ini suatu bentuk atau anggapan bahwa iman itu digunakan sebagai alat politik ya. Berbeda dengan tafsir spiritualitas di mana iman itu sebagai etika hidup. Ya. Kritik hermeneutis atau kritik teori penafsiran. Dalam menafsir sebuah kitab suci, itu penting ya, membaca teks dalam konteks zaman gitu. Kemudian juga genre sastra serta dinamika wahyu. Ya. Diperlukan juga pertimbangan ya, nilai keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Ya. Nah, dalam penafsiran multitradisi, ya ini tafsir Yahudi, Kristen, dan Islam, itu menawarkan pembacaan yang jauh lebih beragam ya, dibanding dengan penafsiran atau pembacaan yang dilakukan oleh Zionis eksklusif, atau dalam hal ini adalah Israel. Tafsir ideologis tendensius ya, atas teks Kejadian 15 ayat 18-21 dan Keluaran 23 ya, ayat 31 itu dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu ya, untuk kelompok-kelompok tertentu dari Israel gitu ya, untuk menguatkan klaim ya, hegemoni Israel atas Palestina. Namun sejatinya secara ilmiah ya, teologis maupun etis ya, pendekatan atau penafsiran literalistik semacam itu problematik ya, karena mengabaikan konteks historis dan teori penafsiran yang sifatnya kritis gitu, atau hermeneutika kritis ya. Kemudian penafsiran yang sifatnya bias ya, ideologis ya, tendensius itu juga menginstrumentasi ya teks suci dalam rangka agenda politik. Kembali bahwa tafsir ideologis tendensius ya, itu jelas bertentangan ya dengan prinsip-prinsip keadilan universal dalam ajaran agama samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, maupun juga dalam tradisi profetik. Kesimpulan ringkas dari semua ini adalah satu, bahwa Israel itu sebenarnya ingin menguasai seluruh wilayah Palestina dan mengusir rakyat Palestina keluar dari Palestina. Itu adalah hal yang mutlak menurut keinginan mereka. Mereka menolak konsep dua negara, ya ini dengan memerdekakan Palestina. Itu jelas mereka tolak berdasarkan dengan paham yang telah kita pelajari dalam tayangan ini. Dengan menafsirkan secara bias ya,
ideologis dan tendensius ya, atas kejadian 15 ayat 18 sampai 21 dan Keluaran 23 ayat 31, mereka menafsirkan secara sepihak dengan mengabaikan kaidah-kaidah tafsir yang benar, yang mempertimbangkan historisitas, mempertimbangkan aspek kebahasaan dan kontekstualitas, dan mengabaikan aspek kemanusiaan atau humanitas. Sedemikian sehingga mereka menafsirkan secara sepihak dan bias, tendensius, ideologis, sedemikian sehingga akibatnya menjadikan atau menghasilkan kerusakan di dunia. Masyarakat dunia perlu bahkan harus tahu bahwa tujuan Israel adalah untuk menguasai seluruh tanah Palestina, dan kemudian mereka akan mengembangkan di Jazirah Arab secara keseluruhan. Ini semua akibat dari kesalahan tafsir dengan tafsir yang sifatnya ideologis tendensius yang dilakukan oleh Israel. Melakukan kesalahan penafsiran seperti ini, ya, seperti yang dilakukan oleh Zionis ekstremis atau Israel, ini sebenarnya juga bisa saja berlaku umum gitu. Artinya siapa saja, ya, dan dari agama apa saja itu dapat melakukan kesalahan penafsiran gitu, yang sifatnya jatuh pada penafsiran yang tendensius ideologis. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian ya pada saat menafsir kitab suci, kehati-hatian, kewaspadaan, berupaya untuk menjernihkan pikiran dan hati ya, dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar diberi hidayah untuk bisa menafsirkan secara baik, tepat ya, dan terhindar dari penafsiran yang bias, yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.